Halo semuanya, perkenalkan saya Febri Eriana, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unikat Majaya. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman saya mengenai pembuatan proyek STEAM yang berjudul pantograf. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam alat dan bahan. Alat dan bahan apa saja sih yang saya gunakan dalam pembuatan alat pantograf? Yang pertama itu ada kardus, tusuk gigi, lem, double tip, kertas kado atau karton, dan gunting. Lalu kita masuk kepada cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, yaitu yang tadi telah saya sebutkan di awal. Lalu yang kedua, potong kardus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Ada dua bagian kardus yang panjang berukuran 28 x 3 dan 20 cm x 3, dan yang terakhir yang paling kecil ada ukuran 15 cm x 3 cm. Lalu setelah dipotong, kardus dilapisi dengan karton atau kertas kado yang telah disiapkan agar lebih menarik. Lalu yang keempat, lubangi setiap bagian ujung pada kardus dengan jarak masing-masing 1,5 cm. Lalu untuk kardus yang paling panjang, kita lubangi juga pada bagian tengahnya. Lalu yang kelima, gabungkan karton yang telah dilubangi menggunakan tusuk gigi yang telah disiapkan. Namun jangan terlalu keras agar tetap bisa digerakkan saat digunakan. Nah, pada ujung paling kiri, buat tumpuan pantograf agar tidak bergerak saat digunakan. Jadi nanti pada saat penggunaan pantografnya, si ujung tersebut akan dipegang, lalu akan dipegang untuk penggerakannya, lalu kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu yang ketujuh, setelah membuat tumpuan pantograf, potong kardus kecil-kecil untuk menjadi ganjalan bagian atas dan bawah pada setiap penghubung kardus yang telah ditusuk dengan tusuk gigi agar lebih kokoh. Jadi nanti fungsinya si kardus kecil-kecil ini, dia bisa lebih merekatkan si tusuk gigi dengan lubang yang telah kita lubangi. Jadi biar dia tidak los atau tidak terlalu gerak-gerak pada saat kita gunakan. Lalu yang kedelapan setelah itu lem setiap kertas kecil-kecil yang tadi kita potong agar pantografnya dapat bekerja maksimal dan tidak goyang-goyang pada saat digunakan. Lalu yang kesembilan, setelah proses pengeleman selesai, letakkan pensil di tempat yang telah disiapkan. Di sini ada pensilnya. Oke, bisa digeser. Nah, ini kelihatan ada pensilnya di sini. Lalu yang ke-10, pantograf siap digunakan. Lalu, apa sih? Oke, kita masuk ke dalam percobaannya dulu. Ini percobaan yang telah saya lakukan. Saya menceplak huruf A, dan hasil yang dikeluarkan oleh pantograf adalah hasil lebih besar atau memperbesar skalanya dari skala aslinya. Lalu kita masuk ke selanjutnya, ada hasil analisis. Hasil analisis ini kegiatan sesuai pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil matematika kelas 5, yaitu dengan KD menjelaskan skala melalui denah. Nah, kenapa sih kita ambil ini? Karena di pantograf ini fungsinya kan untuk memperbesar skala. Nah, siswa itu mampu melakukan perhitungan skala dalam denah. Jadi skalanya diperbesar atau diperkecil, dan siswa itu mampu untuk menghitungnya. Lalu pada IPA kelas 5, ini kita geser dulu. Nah, untuk IPA kelas 5-nya kita mengambil KD 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Nah, untuk IPA kelas 5 ini di KD 3.1 saya mengambil fokus pada siswa mampu menjelaskan alat gerak sendi pada manusia dan hewan. Kan tadi kita sudah lihat yang ada di dalam pantograf itu ada tusuk gigi. Nah, kegunaan fungsi tusuk gigi ini seperti sendi-sendi pada manusia. Dia bisa bergerak kayak sendi yang ada di sikut kita atau yang ada di pundak kita itu bisa bergerak. Itu yang menyebabkan si pantograf itu dapat bergerak seperti sendi pada manusia atau hewan. Selanjutnya pada kegiatan sehari-hari, di sini ada payung sama jadi ketika kita mau mencet ujung pada payung sebelum payung itu mekar,
dia akan keluar dan terbuka sehingga melindungi kita dari hujan. Itu adalah fungsi seperti fungsinya ketika kita pencet dan dia akan bergerak. Lalu pantograf pada KRL juga berfungsi sama dengan seperti sendi-sendi yang ada pada tubuh manusia. Dia tetap bergerak, mengalirkan listrik sehingga kereta bisa berjalan. Nah, sekian dulu video yang telah saya buat. Semoga video tersebut bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!